wabarakatuh. Kembali lagi di PMI Kebumen Podcast. Asik, sudah menuju 1000 subscriber. Sebentar lagi guys menuju di yang dimana? Kenapa? Bayaran. Siapa yang bayaran? Baik, kembali lagi bersama teman-teman Laboratorium Udara PMI Kebumen. Keren banget. Ini ketua gengnya yang mana dulu ini? Yang tengahnya kok. Ibu ketuanya. Wakilnya ini semuanya. Kok seragamnya bagus sih? Pelaksana. Boleh pinjam nggak? Boleh asal muat. Nawarin dongkrongan Pak. Baik teman-teman, kita akan membahas mengenai laboratorium unit donor darah PMK Kebumen. Apa aja sih yang ada di sana, kemudian bagaimana sih untuk menjaga kualitas darah itu bisa sampai ke pasien gitu. Siapa aja sih yang ngambil kalau kita sebagai pelayanan kemanusiaan di sini tadi gitu, yang masih darah siapa dan akan distribusikan kemana gitu. Kita akan bahas bersama teman-teman UDD Kebumen. Iya, ada jargonnya. Udah deh PMI Kebumen kita ada nggak? Oh ada. Oh ada. Yes. What? Yes doang. Oh iya. Coba deh, kompak deh. Teman-teman laboratorium udara PMI Kebumen. Yes. Dua lebih baik. Lebih baik. Dua diulang. Teman-teman laboratorium udara PMI Kebumen. Dua lebih baik. Kamu jadi mesra kan? Dua lebih baik. Enggak, tiga lebih baik. Boleh. Dua. Biasanya pelaku yang nyemplung. Rasakan. Oke teman-teman, saya ingin membahas jauh mengenai laboratorium udara PMI Kebumen. Ya gitu, karena kita sebagai pelayanan darah, khususnya donor darah PMK Kebumen ini kan melayani setiap harinya gitu ya, hampir produksi itu 80 kantong per hari gitu. Dan teman-teman yang melayani 80 kantong ini ke masyarakat kabupaten yang mengolah, menerima sampai mendistribusikannya ke pasien gitu. Nah, ingin tahu nih kebutuhannya dulu boleh nih. Bu Ketua, laboratorium UDD. Laboratorium UDD ini ada ruangannya apa aja sih di sana gitu? Terbagi menjadi apa aja gitu? Boleh disingkat jelasin gitu? Ya, bukan ketua ya. Menggarisbawahi. Kelarisan Bu. Kelarisan, oke. Ya, untuk bagiannya itu kita laboratoriumnya ya Mbak Pipit. Saat cara dari pengambilan, kita yang pertama laboratorium pengolahan darah atau pengolahan komponen darah. Kemudian laboratorium yang kedua itu laboratorium screening darah, screening infeksi menular lewat transfusi darah. Kemudian dari laboratorium screening kita ada laboratorium prolis, jadi rilis produk. Kemudian selanjutnya laboratorium penyimpanan dan distribusi darah. Jadi ada 4 tuh ya? Tunggal ya? 2, 3, 4. Ya benar kan? Ya. Penyimpanan, screening, pengolahan darah, screening darah, rilis produk atau prolis, kemudian penyimpanan dan distribusi. Apa enggak Nat? Yang pertama ini penyimpanan. Iya. Pengolahan nih. Di pengolahan apa aja sih? Kenapa darah itu di pengolahan ngapain aja darahnya gitu? Apakah kalau bicara laboratorium kayak di TV kan kayak reaksi kimia kayak gitu ya? Nah laboratoriumnya UDD itu gimana gitu? Ngolah darahnya ini nih. Gitu. Boleh ada yang jawab gitu, silahkan. Mungkin langsung perbagian aja ya Mbak Pit, karena kan kita sudah perbagian. Oke. Tak perkenalkan aja ya. Boleh. Kenalin dong.
Ya, yang pertama itu laboratorium. Laboratorium pengolahan darah itu ada Mas Dul Koful. Oke, Pak Dul. Oke. Kemudian laboratorium screening darah, screening infeksi menular lewat transfusi darah dan serologi golongan darah, pemeriksaan konfirmasi golongan darah itu ada Mas Nyoto Agus Rianto. Kemudian Nanti ratingnya tambah. laboratorium rilis produk atau prolis ada Mbak Dina. Kemudian laboratorium penyimpanan dan distribusi darah ada Mbak Mumun Siti Maimunah. Karena masnya emang Maimunah gitu. Sempat mikir Mumun, kenapa Mumun ya? Pada zamannya ngetren. Oke, selanjutnya. Kalau bagiannya itu Ini tiga ngapain? Ini tiga ngapain nih? bagian bantu. Bayangan. Makanya ditempatkan bersama. Perewangan itu. Perawangan di second personal check. Bagian perewangan. Tapi apa ini? Ada. Ini kalau Mbak Nia ini membantu di pengawasan mutu, membantu saya di pengawasan mutu. Kemudian Mbak Firda ini dokumentasi. Moto. Bukan. Dokumen. Arsip. Iya, pengarsipan. Kemudian Mbak Sivi di moto juga pemeriksaan. Iya. Quality control. Quality control. Oh, so English ya? Emang English gitu? Of course. I suppose bahasa Inggris. Yes. Jadi itu bagiannya Iya. yang ada di laboratorium. Yes. Tadi yang Yes. pengolahan gitu. Pengolahan komponen darah. bagiannya di Pak Dul. Pak Dul, Iya. pengolahan suhu. Bapak, di pengolahan darah ini diapain sih pertama kali datang di lab gitu? Yang jelas pertama darah dari pengambilan darah itu darah ditaruh di tempat pengolahan. Itu kita elus-elus dulu darahnya. Kita Sayang dulu. Dibenerin, dicocokin dulu darahnya. Setelah itu kita kalau darah itu begitu itu darah itu kita olah yaitu dengan pemutaran pakai centrifuge Alat. alatnya cukup murah. Oke. Belakangnya pakai M kita. Satu murah. Dua murah. Dua murah juga. Makanya murah. Nah itu darah kita lakukan lebih dari istri dan anak saya. Bedanya nggak dicium. Kan kita pakai APD. Diremuk-remuk Jadi ini. nanti dari itu prosesnya kita amati dulu cocok apa enggak, sesuai apa tidak untuk biaya tukar kulkat apa nantinya. Kalau memang tidak kita olah, kita lanjutkan hanya bentuknya darah lengkap. Macamnya. Ada syarat-syaratnya darah untuk menjadi suatu komponen. Kita membuat itu ada komponennya yang kita produksi di BMX itu ada whole blood, darah lengkap. Whole blood ini darah lengkap. Iya, bahasa Inggrisnya whole blood. Itu nanti diperuntukkan di rumah sakit untuk operasi, kecelakaan dan sebagainya. Terus ada lagi produk yaitu PRC, Inggrisnya adalah packed red cell, sel darah merah pekat. Bahasa Jawanya gitu. kenapa nggak nyebut sel darah pekat aja sih Pak? Enggak, tapi nama udaran itu PRC. Itu nanti digunakan untuk yang anemi, kurang darah, cuci darah, thalassemia kayak gitu di rumah sakit. Terus yang ketiga kita produksi yaitu TC, trombosit konsentrat.
TC. Ya, TC. TC. Gue jawab Pak TC gitu. Itu Masih keringat isi. untuk orang yang kekurangan trombosit, Iya. bisa dia karena DB, gular, DB itu demam darah. Iya. Ya, maksudnya itu enggak paham kan kita enggak. DB, Kena DB gular atau orang yang memang fungsi trombositnya menurun. Trombositopenia itu. Terus yang kedua adalah NP, tapi kita belum yang beku. Jadi lipid plasma fresh itu untuk luka bakar, kadang kayak gitu. Tergantung dari permintaan rumah sakit. Sementara ini kita baru produknya itu. Insya Allah ke depan nanti kita juga kalau PMI Kebumen memang visinya adalah untuk maju, nanti akan tambah lagi produk-produk sesuai dengan kebutuhan rumah sakit yang membutuhkan. Insya Allah kita berusaha untuk mencukupi dan memenuhi. Nah, proses dari pengolahan itu, satu kantong darah itu membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Itu prosesnya dulu. Baru di pengolahan. Ada observasinya lagi, 1 jam observasi. Ini benar kan? Kayaknya mau di zoom deh. Loading banget. Iya, itu. Jadi kita nggak bisa diburu-buru kerjanya. Memang Alatnya nggak bisa. nggak bisa. Yang tadi itu nggak mau. Dia, Oh, udah ada waktunya sudah ada iya, waktunya. ada timernya. Pakai putarannya berapa? Gitu. Jadi kan bisa kayak ini kayak yang di Aromanis kan bisa lebih Nggak cepat bisa. ya Aromanis. Nggak. Ya, ya. Emang pakai pedal. Anak bapak kan jajan begitu ya. Nah, itu kan. Enggak ya anak Enggak. bapak. Kita pun otomatis bu. Jadi di ruangan komponen itu butuh paling nggak sekitar 2,5 jam Untuk jadi produk untuk jadi produk jadi. Nanti berikutnya ada proses itu akan jalan ke lab-lab berikutnya. Nah itu nanti coba nanti Mbak Pipit simpulkan butuh berapa jam sih butuh satu kantong darah. Aduh. Balik nanya dia ya. Pertanyaan ya. Harusnya suruh mikir. Iya. Mikir lagi. Itu dari komponen kayak gitu dari pengolahan. Kurang lebihnya banyak lebihnya kayaknya. Iya banyak lebihnya. Jadi emang pada dasarnya 3 jenis darah ini ya Pak? Yang, Empat, iya. 4 sama LP. Iya. Iya. LP udah kita produksi juga. Sudah. Ya, Sudahnya lama Pak. Sudah. Itu enggak maksudnya permintaan tergantung dari permintaan rumah sakit. Itu enggak itu Enggak, sangat jarang. jarang permintaan LP. Enggak nyetok. Oh, bukan konsumsi per hari gitu LP. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, Karena Abang kan fresh. kasih nanya itu ya. Iya. Persa itu tadi yang buat ini ya. Anemia, kayak darah. gitu. Oh, berarti memang Yang kekurangan sel darah merah. berarti banyak masyarakat Kabupaten Kebumen Banyak. Kelahiran, pendarahan, butuh PSB. Pasien cuci darah, Thalassemia. kelainan darah kayak thalassemia kayak gitu. Ini dari 80 kantong yang diasumsi per hari dengan kebutuhannya 80 itu memuat dari WBPRC-TC atau terbanyak memang di PRC dan angka 80 itu? Yang PRC. jangan PRC. PRC. Oh, kembali lagi ke yang untuk kebutuhan sel darah merah itu. Biologi Bu, nol lagi. Tanya jauh ya sampai. Kayaknya sebenarnya semuanya. Ya. Oh gitu, ya. Jadi tahu. Oke, jadi ini di. Nah, ada lagi yang Oke, ada lagi Pak. lebih istimewa lagi. Apa? Jadi itu baby segar, whole blood segar. Jadi belum masuk ke penyimpanan. Masih di suhu ruang. Hanya dibiarkan di suhu ruang Kenapa? karena yang dibutuhkan adalah kepemimpinan dalam darah itu untuk Faktor pembuahan motornya. atau kayak gitu. Tidak ke proses lanjutan. Iya, tapi nggak boleh keluar, harus tetap menunggu proses lab-lab berikutnya selesai. Oh, tapi darah Cuman nggak diem di disimpan. situ. Nggak disimpan di lemari Yang disimpan blood di bank. lemari pendingin. Sedangkan lemari pendinginnya itu kalau yang untuk WB sama PRC itu penyimpanannya 2 sampai 6 derajat. Itu yang harus kita tungguin, kita pantau. Satu kali dinas 7 jam itu kita pantau minimal 2 kali. Suhunya biar Iya, terjaga. harus Satu menjaga shift itu. 2 kali kita ngecek Berarti Satu hari sama 6 dengan kali. yang 6 kali. itu. Oke.
Terus kalau trombosit itu antara suhu 20 sampai 26 derajat. Oh, anget ya. Dan itu harus goyang-goyang. Ah, Kamu bayangin deh goyangnya gimana ya? Agitator. goyang nggak kayak gitu Pak, goyang kayak gini. Enggak. Tapi kayak gini, makanya rebahan, goyang-goyang. Terusnya rebahan, terus goyang-goyang. Iya. Bukan duduk-duduk loh ya. Apa itu rebahan goyang-goyang? Ya trombosit. Tapi emang goyang beneran. Iya. Nggak percaya. Harus digoyang-goyang Mbak Bebet. Kenapa goyang? Nggak bisa berhenti. Nggak boleh. Puyeng nggak. Enggak. Hanya Itu sehingga Kalau berhenti itu malah puyeng. Ya. kalau berhenti malah puyeng. Iya, nanti malah Itu puyeng. digoyang kenapa? Karena itu adalah untuk fungsi trombositnya biar masih hidup. Kadarnya berarti Nggak nempel. Biar nggak nyatu. Nggak nempel di tempat. Biar tertuai. Usianya juga istimewa kalau trombosit. Berapa hari? Dari proses cuma 5 hari. Pendek ya usianya. Iya. Divina Nggak panjang berdua umur jam dia. setengah. Nggak. Heeh. Makanya itu harus mendadakan. Mendadak. Ini mendadakan. Harus segera diproses, segera disimpan, segera didistribusikan. Distribusikan. Nggak boleh lama. Nggak boleh kelamaan. Karena kadaluarsanya yang nggak lama. Kenapa beda ini tes itu usianya hanya 5 hari? Kenapa ya? Kenapa ya? Iya, kenapa hanya 5 hari gitu tesnya itu? Dari kantongnya aja udah istimewa Mbak. Jadi itu kantong trombosit kan pori-porinya itu besar dibanding kantong yang PRC biasa. Terus Kantongnya suhu juga penyimpanannya beda. juga sudah beda dibanding PRC sama WB. Kalau pori-pori besar beda ya di kantong itu. Iya. Emang kantong ada pori-porinya gitu? Ada. Nanti mati nggak bisa napas. Nah, itu kan hidup. Iya. Salah satu Ada hidup. pori-pori ya. Darah itu hidup Mbak Bebet. Terus kalau manusia pori-pori besar, umurnya nggak panjang juga kan saya kan enggak. Tapi Ada namanya kulit mati. Nah, kering toh. udah akui deh biologi itu. Orangnya yang mati. Biasanya gurunya satu, muridnya banyak ya. Kalau ini gurunya banyak, muridnya satu. Diserbu. Kan dia filosofi dari tadi ya. Oh, iya. Oh, jadi gitu memang tesnya memang prosedurnya seperti itu ya Pak. Iya. Oh. Kenapa darah itu bisa berusia lama kalau PRC sama WB? Iya. Itu jadi sebelum orang diambil darahnya di kantong itu sudah ada makanan untuk darah di luar tubuh, pengawet, Pengawetnya. bahasa ngecariannya pengawet, katanya bukan itu. Jadi antikoagulan. Jadi darah itu nggak akan beku. Sampai kapanpun. Iya. Oh, Itu darah di kantong itu tuh aslinya Enggak. beku Iya. ya? Enggak. Yang bentuk kayak batu gitu di dalam. Kalau darah ayam kan 5 menit aja udah Nah, keluar, Mbak. iya. Iya. Kalau Kalau masuk darah kantong kita- darah itu nggak bakalan beku. itu cair men gitu. Katanya suruh pakai bahasa Inggris. Jerman ada kursi. Bener bahasa Inggris. Itu bisa berumur kita simpan dengan suhu yang kita pantau yang sesuai dengan prosedur atau aturan itu bisa sampai 35 hari. Oh, di komponen di pengolahan seperti itu. Iya. Oke. Bagian lain tadi ada Screening darah. Screening. Gitu. Selanjutnya ke Dari Mas Nyoto. komponen. Oke, screening boleh beralih ke Mas Nyoto. Ngapain lu Mas? Ngapain lu Mas? Ya orang kerja lu ngapain nih screening Nah. gitu ya. Mau bilang ngapain ya? Kerja, bilang kerja ya. Nggak Kayak apa-apa. kerja. Oh gitu. Operator. Kenapa gimana? Jadi di screening itu namanya screening hepatitis infeksi menular melalui transfusi darahnya. Itu mencari sesuatu yang nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kasat mata. Kasat mata. Terawang loh. Ini urusan pergoiban di laboratorium. Jadi dipegang oleh Nyoto gitu ya. Urusan pergoiban.
dipegang bisa sakit, dilihat nggak bisa. Nah, loh. Iya. Terus apa yang kamu cari kan nggak ada, nggak kewujud. Nah, judulnya screening itu mencari darah yang aman untuk Mengamankan. dipakai. Mengamankan darah tuh. Iya. Bukan mengamankan. Ini Cari tadi darah. terus lah. Emang mencari darah yang aman. Mencari darah Ya. yang aman. Nanti kan dicari di situ. Kita ada screening ada 4 parameter yang kita screening. Ada hepatitis, Apa di B, sana? masih dulu. Biar asik. Hepatitis C, HIV, dan sifilis. Jikalau satu darah itu mengandung salah satu ataupun dua ataupun 3 atau semuanya itu, kita pisahkan dari yang aman. Pisahkan dari kantong darah yang aman lagi. Ya. Iya, gitu kan? Ya. Oke. Iya loh. Masuk ke darahnya reject, nggak dipakai. Langsung. Iya langsung. Tujuannya itu tujuan di screening. Dimusnahkan. Iya dia. Bahasa medis gitu ya. Iya. Musnahkan. Aduh, dibakar Pak. Iya. Ini. Enggak sih, kalau dimusnahkan sih yang jelas dibawa sama truk, nanti ada pihak ketiga yang musnah. Pihak ketiga. Bukan kita yang musnah. Catatannya saja yang musnah. Jadi tugasnya dirimu adalah di situ untuk bahwa memastikan darah ini aman atau tidak Dari penyakit terindikasi dari 4 parameter. 4 parameter itu atau tidak. Kalaupun ada, darah akan di-reject. Kalaupun tidak ada, darah akan kembali ke proses selanjutnya. Iya, Iya. lanjut ke proses golongan. Oh ya golongan darah. Aja gugup, Mbak. Bagiannya 2. Dia pengen cepat. Iya. Nah, ini beralih kalau golongan darah ini beralih ke mata. Yang tadi kan goib. Nah, ini mata yang nyata. Sudah dipakai ke nyoto. Makanya yang ngerjain Pak Nyoto. Karena memeriksa yang nyata. Jadi nyoto. Filosofi ibumu ngasih nama emang gitu ya? Oh, itu perhitungannya rumit loh. Jangan sampai sana nanti pusing. Oh ya, tadi nambahin sedikit tadi yang untuk email TD kita udah pakai metode Iya. KLIA, kuliah, full otomatis. full otomatik KLIA. Ah, gitu aja kali. Juga itu beliau belum Cumi lumit. Bondo TC loh. Memang penyebutannya agak susah. belum ini saya. Jawabret ya. Imunose. Iya bener. Sudah di atasnya Elisa itu Mbak Pipit. Aduh, apa? Urutannya Mas Dewi kan ada rapid test. Rapid Paling test. murah testing itu yang kayak cek kehamilan itu kan masih rapid test namanya. Nah, itu Terus rapid. ada Elisa, terus kita udah di atasnya Elisa itu KLIA namanya. Metodenya itu, pemeriksaan. Metode yang dilakukan Iya. untuk men-screening darah itu. Iya. Jadi untuk kami Bumen kita Artinya pakai itu yang jauh di atas lebih baik dari 2 itu. Insya Iya. Allah. Ada yang lebih baik lagi sih. Nah, Tapi ini sudah cukup baik dan sangat. Karena di atas lain masih ada lain. Mas. Oh iya. Iya. boleh boleh. Iya, iya, Boleh iya, ngomong iya. bahasa Inggris dan medis tapi gak bisa bahasa kehidupan. Dia dari Oke, tadi oke. pegang mulu kamu kuliah kehidupan. Oke, jadi Oke, lanjut tadi ke golongan darah. Kalau golongan darah nanti di setiap itu kan kita terimanya sampel aja ya di laboratorium email darah dan golongan darah cuma sampel. iya, sampelnya aja. Iya. Darahnya itu masih di komponen. Oh, Nah, ini ada golongan. nggak pindah ke sana ya? Nggak pindah. Sampelnya saja. Sampelnya aja. Sampelnya lari ke email TD sama golongan darah. Bisa lari mas. Bisa. Belajar. Oke, lanjut. Ini sampelnya doang di sini ya. Sampelnya yang diperiksa ya nanti kan yang masuk ke lab
email tadi dan golongan darah itu ada 2 sampel dengan nomor yang sama. Satu tujuannya untuk email tadi tadi, yang satu tujuannya untuk konfirmasi golongan darah. Yang satu nggak pakai antikoagulan, yang satu pakai antikoagulan. Yang satu harus beku, yang satu harus Mbak Bibit, kalau antikoagulan itu anti anti beku. Ya, yang satu harus beku, yang satu harus encer. Beku sama cair gitu. Ya, Gitu kan? murni darah, Iya. yang satu murni darah. Tidak ada campuran anti pengawetnya bekunya. itu. ya, di konfirmasi golongan darah itu kita mencari apa sih golongan darah di kantong tersebut. Benarkah yang tercatat di sampel? Di sampel sudah tercatat ada golongan A, ada B, ada O, ada AB. Benarkah di dalam sampel itu yang A isinya memang A, B atau B atau isinya B atau yang lain lah intinya. Kita memastikan di situ sebelum masuk ke lab prolis untuk meminimalisasikan minimalisir ya. Untuk meminimalisir. Kesalahan di situ. Meskipun di dalam kalung itu udah ada Sudah Dari dari pengambilan darah oleh aftab dari sudah pemeriksaan bicara. kandungan sudah diperiksa, tapi kita cek lagi di laboratorium. pasti Mau itu maupun dia udah dengar beratus-ratus kali, tetap kita paling nggak percaya, Kita nggak percaya. nggak boleh Kita percaya. nggak boleh percaya. Nggak boleh percaya. Kita saling percaya. Itu yang namanya munafik. Musyrik. Percaya dengan golongan orang itu musyrik. Percaya sama Allah. Kita nggak boleh percaya. Nggak boleh percaya itu. Harus. Itu harus dipegang, itu imannya. Oke, jadi keimanan kalian nggak boleh mempercayai. Nggak boleh, itu musyrik. Nggak percaya walaupun itu Nah, ilmu negatif yang dipakai di sini. Nggak percayaan, curigaan. Iya. Itu emang harus dipakai ya. Untuk mewujudkan keyakinan. Bisa kan? Oke, jadi itu hanya sampai situ mas Iya. screeningnya di dari itu. Ya, memang metodenya di PM kita masih belum yang Otomatis. sudah baik, tapi sudah baik, tapi ada yang lebih baik lagi. Semoga menuju ke depan tahunnya pakai yang itu. Ya, tahun nggak mungkin mundur sih. Iya. Oke, jadi screening Boleh kok mundur. Tahunnya boleh mundur tapi untuk mundur. So sweet. Cukup dikenal, tidak perlu diulang. Jangan dipegang. Diulang memorinya boleh, tapi jangan dipegang. Oke, di screening langkah selanjutnya apa tadi? Lanjut ke Laboratorium Prolis. prolis. Produk rilis. Produk. Oh, singkatan. Ya. Ya, rilis. Jadi produk di sini dirilis gitu. Iya. Salah ya? bener. Jadi bener kan? Jadi layak enggaknya itu kan dirilis. Kalau tidak layak dipakai, tidak rilis. Produk tidak rilis. Iya. Jadi ada produk yang dirilis, ada Iya, yang sudah rilis. Iya, nanti ada tandanya apakah itu sudah rilis apa belum kayak gitu. Ah, siapa ini bagian ini? Mbak Dina. Oh, Mbak Dina, Dek Dina ini. Si bontot Dede gitu ya. Kenapa Dede? Si bontot. Circle yang muda ini. Silapan yang lebih kecil dia tuh. Paling muda, Oh, paling muda. Oh, paling muda. Kalau ini Si subuh, kalau ini bontot. junior. Si bontot gitu. Pak D. Pengen mbak. Mbak. Pengen ade. Oke, Mbak Dina, prolis. Ya. Apa yang kamu lakukan untuk bekerja dalam mengolah darah ini di bagian prolis? Ya. Lihat dulu produknya. Oke, boleh dijelasin. Dia tidak berterawang. Lihat Terawangan lah ini. Di Terawang. Jadi darah itu ada yang lulus dan tidak lulus. Nah, yang tidak lulus itu biasanya lipemik. Lipemik itu apa? Lipemik. Darahnya itu
susu Biasanya santan. dicek itu biasanya Mungkin kolesterolnya tinggi bisa juga. Nanti kita ada edukasi juga untuk pendonor-pendonor yang memang dari rilisnya itu tidak lolos karena lipemik atau warnanya kayak susu gitu Mbak Bibit. Itu karena tadi kebanyakan Bisa karena kolesterolnya tinggi bisa. pengidap kolesterol tinggi itu bisa terdeteksi di sini ya. Bisa. Nah, ini Mbak Bibit tadi sebelum ke arah lipemik, darah itu warnanya kayak apa aja sih? Gitu loh. Merah lah. Nah, merah. Terus darah merah. Nanti darah itu Yang paling nyeringat Ah, salah ya Pak. Iya. iya. Jadi darah itu awalnya merah. Nanti kalau kita olah diproses di Diendapkan. komponen, ada Diputar. pengendapan, ada pemutaran, itu akan ada dua bagian. Yang satu merah bawah, Endapannya merah. endapannya merah, yang atas itu kekuning kuningan. Plasmanya itu Bukan merah atas. Plasmanya Plasma. warnanya bisa berubah. Kayak minyak. Oh. Tapi kalau bagus yang ini itu kayak jadi goreng, kayak kalau minyak goreng. ini kayak susu Ya, kedelai. atau kadang santan. Terus ini di sini adalah untuk mendeteksi si lipemik ini gitu. Di antaranya, Di antaranya ada pemeriksaan fisik. Banyak. Pemeriksaan fisik darah itu salah satunya darah itu lipemik apa enggak, kayak gitu, dari kehijauan apa enggak, macam-macam itu ada medisinnya. Jadi cek kemerahan berarti lisis itu sel-sel darah merahnya pecah kayak gitu itu juga nggak bisa dipakai. Terus ada iterik juga. Apa? Yang kuning, Kuning. Kuning. Kuningan, Warnanya macam-macam. itu kayak kulit jeruk. Kulit jeruk. Hijau. Sandi ya. Sandi. mahal Itu mahal. Mahal ya, M-nya mahal ini. Nah, murah. Sangkis. Ini Itu nggak bisa dirilis juga. Terus dari beratnya, Iya. volumenya, Volume kantong, volume darah. Volume darah. kantong darah ini berapa? volume darah itu kan ada standarnya, kita ada tabelnya sih, nggak apal maaf ya Tim. Iya, betul makan contekan. Wah, expert kali. Ya. Bedanya. BB itu 350 sampai 385. Terus minusnya plus minus 10%. Dari Terus kalau PRT itu kalau kurang misalkan gagal akta kayak gitu itu juga nggak rilis. oh kalaupun darah itu kurang dari 300 berapa? Iya, kurang 5 mili aja. kurang 5 Udah. mili aja nggak lolos. Oh ya? Iya. Kurang nanti didot nambah gitu nggak bisa ya? Iya. Kualitas. Kualitas cuy. Karena dalam Ini kita bicara orang awam ya guys. Iya. Bisa beranalogi atau berlogika kayak gitu gitu kan. Kalau terlalu gemuk juga nggak bisa. Kalau jangan tahu kan mau nggak tahu. Saya salah awam. Panas. Kesebut lagi. Saya nggak lama lagi nih Pak, nggak lama. Lanjut lagi nih. Tadi kalau antara nggak boleh Kurang rilis nggak boleh, ya. berat Kalau itu kelebihan nggak boleh. Nggak boleh. Jadi yang ada zat antikoagulan itu tadi Mbak, jadi harus ada aturan. Harus Itu udah ditimbang berapa ininya. kan ada timbangannya kita. Pas serah terima itu dengan Antikoagulannya. pengambilan itu kita ada penimbangan dulu. di posyandu dulu. Iya. Di situ tapi nggak dapat burjo loh ya. Apa timbangannya beda? Beda ya? Khusus lama setengah Ada timbangan darah. Kalau di Oh, pengambilan itu udah ditimbang, kadang ada yang kurang, ada yang lebih kayak gitu. Kalaupun kurang nggak akan di itu lagi kan? Ya enggak. Nggak akan dipakai gitu. Enggak, Nggak. maksudnya reject. Itu reject juga masuknya. Reject langsung. Selain tadi yang ada penyakitnya itu juga bisa reject kalau yang kurang maupun lebih. Bagian ngapain lagi ya kan? Selain itu, itu PMI di Masih label. Pelabelan. darah dilabelin ya. Iya. Kenapa? Kalau udah lolos pasti identitas. Masih dari itu kalau itu dari ini. Ada capnya lolos sih. Lulus. Ini ya sebagai apa ya? Tenger gitu. Iya. Anda. Anda. Anda umur berapa? Saya coba pakai. Ini udah Inggris loh. Oke, habis itu kalau udah di tanda lolos baru akan Dikirim ke lab penyimpanan. Penyimpanan. lanjut terakhir ini di Iya. penyimpanan. Iya. Darah disimpan
disimpan. Gerbang terakhir. Didistribusikan. Ini yang menghabiskan darah. Nah, gerbang Ini namanya terakhir. apa? Dia yang suka menabung, dia yang boros. Yes. Iya. Iya. Penyimpanan dan distribusi. Dia yang menyimpan, dia yang ngabisin. Iya. Tapi memang harus habis kan? Iya, Ya, harus iya. habis kan? Iya, Ya. iya. Iya. Kalau nggak habis, Salah. salah. Ini marketingnya biar habis. Oke. Setelah darah itu diprolis, Masuk ke lanjut penyimpanan dan penyimpanan distribusi. gitu. Diapain Mbak, darah itu hanya disimpan doang untuk menunggu dia waktu dijemput, waktu dia untuk dipakai gitu. Wah, Kalau di penyimpanan sendiri sih emang itu kita apa ya, ruangannya itu memang untuk trombosit itu sesuai suhunya, untuk PRC dan whole blood juga sesuai suhunya kayak gitu kan. Tapi untuk kita sendiri pas ngambil nih ada orderan masuk. Kita emang sesuai Permintaan, kepo, guys. Mbak. Iya, sesuai kepo. Apa itu? Biar Apa? Apa itu? Apa itu lagi? Pasti kalau bahasa Jawanya itu kita dapat hari ini keluar besok, tapi jangan sampai itu yang muda dulu yang keluar, jadi yang tertua yang keluar, yang tertua yang keluar gitu. First out. Supaya apa itu yang lama itu dulu harus keluar gitu. Ya, Ya, nggak expire. nggak Ya expired. benar, secara waktu memang nggak biar Iya. nggak ede gitu ya. Ada hal lain nggak? biar ini Mbak, apa konsentrasi dalam darah itu kan memang darah hidup ya. Jadi ketika itu apa namanya, ibaratnya darah dalam penyimpanan 1 hari sama darah yang sudah disimpan selama 20 hari itu memang konsentrasi kehidupan selnya itu kan beda kayak gitu kan. Semakin nanti lama di penyimpanan, maka kan semakin buruk kan, yang pada akhirnya sebelum ED gitu kan. Nah, kalau misalkan sampai salah, kita penyimpanan 20 hari masih disimpan aja, sama yang baru aktif kemarin, dapat darah kemarin, langsung di keluar, kasihan yang 20 Yang hari itu. membutuhkan. Ibarat gorengan tuh udah bau tengik kali ya. Gitu. Udah nggak terus lah. Iya, crunchy. Gini, mungkin tengik sih enggak kalau saya. Kalau dibandingin gorengan itu gorengan ngetang. Tengik janganlah. Udah nggak layak tengik. Tapi ngetan masih layak. Cuma ngetang. Adem lah. Gitu, Mbak. Oh gitu. Iya. Paham. Jadi semakin darah itu jangan lama lah intinya gitu darah itu. Dan Tapi ya memang ada catatan sih, kayak misal permintaan tadi whole blood segar, baby fresh kayak gitu ya, memang mau nggak mau harus Mengeluarkan mau, darah ya, yang kita lebih mengeluarkan adil. darah yang memang segar langsung dikeluarkan karena memang diagnosa pasien tersebut tertentu Membutuhkan kayak gitu. segan. ini Tapi kalau- catatan khusus. Ya kalau memang anemia biasa atau hemodialisa ya kita sesuai info itu tadi. Ada anemia luar biasa juga gitu. Ada anemia plastik, ada Oh, iya, DIC, iya, iya. ada Kelainan darah itu kan macam-macam. Ya. Jangan sampai situ. Kamu mau Iya dong. Gak nyampe. apa terus? Terus itu penyimpanan ya, di bagian penyimpanan. Kalau di bagian distribusinya itu tadi kita masuk tuh ada PRC minta 10 pergolongannya apa aja kita penuhi. Misal minta golongan A ya kita kasih A, minta B ya kita kasih B. Ya, mungkin kita kasih C ya. Iya. Karena nggak ada. Golongan C. Kata nama kan. Duluan. Udah mulai pinter ya. Udah lumayan Mbak Pipit, kita itu udah merekrut lebih dari 10 rumah sakit ke Bumi. Belas Alhamdulillah. rumah sakit. Iya, di antaranya tuh Rumah sakit. yang rumah sakit besar tuh kayak rumah sakit Sudirman Kebumen, rumah sakit PKU Gombong itu lumayan permintaannya tuh bisa sampai 600 kantong per bulan. Berarti kalian kerjanya ini dong. Masya Oh. Merek no merek no merek. Ekstra. Iya. Effortnya ekstra gitu ya. Oke, tapi teman-teman melihat kayak gini pekerjaan kalian yang benar-benar langsung menyentuh darah gitu ya. Ada nggak sih hal resiko tertinggi dalam pekerjaan masing-masing teman-teman gitu? Ada resiko paling tinggi gitu? Kalau bagian yang resiko tertinggi itu mati ketika kita salah kasih darah. Oh,
harus Tapi nggak sekali. penting sih. Makanya kita memang di laboratorium itu memang harus ada second personal check gitu ya Mbak ya. Dua lebih baik. Karena Maksudnya dua lebih baik itu. Nggak boleh saya kerja masuk sendiri. itu masih ada Mbak Sivi, ada Mbak Firda dan Mbak Nia ya cross check gitu. Iya. Oh, second choice. Iya, betul. Second choice kok, second choice. Iya, jadi Iya. Choice. Kayak Aduh. kayak gimana loh? Kasian banget ya. jadi di crossmed itu pun masih ada pemeriksaan lanjutan yang memang beberapa tahap kayak gitu Mbak. Di antaranya memang kita kembali lagi konfirmasi golongan darahnya, walaupun di Mas Nyoto itu udah konfirmasi, saya konfirmasi ulang. Terus kayak ada pencucian sampelnya pasien sama donor juga. Terus ada tahap inkubasi, ada tahap skip pemutaran. Sebelum itu menghasilkan darah itu cocok apa enggak sama pasien. Oh, dicocokkan dulunya di sini. Iya. Bukan di rumah sakit ya? Kalau Ada. ada sebetulnya Bang Dara. Rumah sakit itu ada dua Mbak, yang cross langsung sama bank darah. Kalau misal bank darah emang kita cuma pengiriman. Jadi di Proses pencocokannya di sana. crossnya di sana kayak gitu. Kalaupun nggak ada, berarti pencocokannya di sini. Di sini. Iya. Oh, dicocokin dulu Bang. Iya, kurang lebih 1 jam. Woi, ya. Iya. Itu kan Walaupun cuma aku dan kamu cocok nggak sih? Saya udah cukup 1 jam doang sih ya. Inilah proses perjodohan yang nggak bisa dipaksakan. Nah, kalau nggak cocok nggak usah dipaksakan Mbak. Nggak perlu restu tapi nggak boleh dipaksakan. Kalau dipaksa Mati. Mati bener. Kalau nggak cocok dipaksakan mati Mbak. Iya. Pasiennya ya yang akan jadi. ada reaksi transfusi. Ini kan resiko yang paling tinggi ya. Gimana gitu. Tapi nggak kalah Mbak IMLT ini juga resiko ketika HIV lolos. Lolos, sama dilolosin gitu ya. Iya. Bukan dilolosin. Tinggal di sana ya. Itu bisa gitu. Udah. Bisa lolos. Tapi kayaknya insya Allah nggak ada yang lolos. Soalnya kan nanti ada screening, kita pakai sistem donor darah, sistem. Sudah ada sistem Nah, jadi Otomatis. kalau udah sampai di situ dia nggak akan jalan lagi. sudah cekal secara otomatis. Cekal. Dan darahnya kan Tapi tadi udah di. sudah ada warningnya. Nggak bisa dirilis. Nggak, Sudah pakai istilahnya nggak bisa dipanggil lagi darah itu. Sudah pakai sistem. Jadi gini ya, meskipun resiko tertinggi adalah kematian pada pasien dengan kesalahan darah, tapi di kita sudah menjaga meminimalisir, memaksimalkan besar potensi Sampai untuk berapa hal tahun. tersebut gitu. Iya. Jadi ada beberapa benteng-benteng gitu. Oke, Pokoknya intinya bekerja sesuai SPO. So, Sepuh. Tumbuhan apa yang ada di dalam air? Tahu nggak? Sok, Sayuran apa yang Stop. tumbuhnya di dalam air? sok. Garing banget. Selesai. Ada tumbuhan kopi, brokoli. brokoli. Lebih tua lebih. Iya, Kenapa ya? Oke, Sinyalnya kuat. jadi itu memang resiko paling tinggi ya teman-teman. Oke guys, jadi aku memahami dasar kerja teman-teman gitu, bagaimana darah itu diolah sampai di screening, sampai diproses juga, sampai hingga didistribusi, sampai di order gitu ya. Iya. Sauna. Sampai di Pengawasan itu. Biasa ini udah efek-efek cuaca yang mulai cetar. Pengawasan sampai pengawas mutu. Pengawasan mutunya ada juga. Oh, ada Mutu juga. produk. Mutu produknya, Iya. biar bermutu produk ini. Kita tahu. kita diuji produk kita Apa diuji. enggak gitu Mbak. Oh, ujian Ujian. darah. Iya, diujikan, Iya. diujikan. Diujikan atau ujian darah? Diujikan. Diujikan. Oh, diujikan. Biar pintar. Uyang dia Pak. Cukup hidungmu aja ujian. Kan diujikannya gimana ini? Iya. Sampai jauh. Untuk pengawasan mutu kita kan ada 2 jenis. Jadi Oke. pengawasan mutu internal dan pengawasan mutu eksternal. Eksternal. Bener Iya. kan? Udah pasti kalau internal. Kalau untuk pengawasan mutu internal itu kita melakukan sendiri yang biasa dilakukan di dalam gedung. Iya, contohnya kayak validasi, kalibrasi itu kita lakukan secara rutin. Ada yang tiap hari, ada yang bulanan, mingguan, kayak gitu. Kemudian pengawasan mutu eksternal kita itu mengirimkan sampel. Jadi kita cek apakah misalkan tadi produknya kan yang dihasilkan dari komponen itu ada PRC, trombosit, whole blood gitu ya.
itu 3 bulan sekali kita cek apakah produk WB, PRC dan trombosit itu masih Iya. isinya itu masih sesuai standar, Iya. iya atau enggaknya. Itu 3 bulan kita melakukan pemeriksaan quality control namanya. Itu tadi dikirim. Kita kirim untuk karena kita masuk sumber regional Bedo, kita kirim ke PMI Surakarta. Sampelnya kita di Darahnya. Darah. Jadi utuh darahnya Mbak Bibip. Oh, Cuman kita Iya. masih berupa random gitu loh Mbak. Oh, Maksudnya sampling itu random gitu. Iya. pilihannya dari kita atau dari sana? Dari Kita. kita. Kita membawa darah Dari sini kita dari cek. gedung situ, mungkin masing-masing 3 tempat, kita ujikan di sana, sesuai enggak sih volumenya, isinya, apa ada kandungannya apa ada gitu. Dalamnya Ada masih bakterinya apa enggak, jumlah trombositnya sesuai apa enggak, kayak gitu. Jadi ujian darah tuh di sini. Iya. Untuk tahunan kita ada program pemantapan mutu eksternal dari pusat juga. Jadi dari sana tuh dikirim kayak soal itu ya, sampel-sampel, suruh kita ngecek pakai reagen yang ada di sini, pakai alatnya di sini. Nanti hasilnya kita kirim ke sana, terus dikoreksi lagi dari sana. Jawabannya betul apa enggak, sudah benar apa enggak yang kita lakukan, kayak gitu. Nanti kita dapat sertifikat pemantapan mutu eksternal. Setiap tahun. Setiap tahun 2 kali setahun. Isi 12. Kalau QC 2 bulan. Berarti darahnya kerja kelompok. Iya. itu tadi Yang kembali dari- lagi kan kita nggak percaya sama ini, sama apapun yang kita ini. Jadi kita Jadi selalu curiga. Walaupun hasil kampanye sudah bagus, tetap harus dicek Iya. lagi. Secara- Tujuannya memang itu tadi ya untuk Nggak boleh musyrik. Nah, ya Pak. Intinya untuk keamanan, keselamatan dan produk yang berkualitas. untuk pengguna sih. Untuk alat juga semuanya dikalibrasi secara rutin. Jadi Validasi. nggak hanya darahnya, alatnya juga. iya, Alat. alatnya juga. Maintenance daily. Alat-alatnya sebelum dipakai tuh kita maintenance dulu. Daily weekly, Iya, monthly. betul. Karena Kos, udah Inggrisnya Kos. Yes. Of Oh, gitu ya, Pak. course. Jadi alat itu memang tiap hari di maintenance. Iya. Semua alat kan Maintenance ya, atau Mbak? tergantung alat ini yang khusus sehari. Kebutuhan alatnya beda-beda. Alat ini bulanan gitu. Semua ada perawatannya Semua ada semua. perawatan. Dan kita lakukan semua. Ya harus. Pak. Enggak, maksudnya itu setiap hari beda-beda. semuanya Semuanya perlakuannya itu kita beda-beda. maintenance daily. Kalau Tergantung alat. mingguan ya weekly. Kayak blood bank, tempat lemarinya itu juga Kita kan juga. suhu, pemantauan suhu tiap hari. Tidak hanya mantau suhu aja, tapi juga perawatannya. Lumayan ya Pak. Jadi di lab itu sibuk nggak sibuk ya pekerjaannya kayak gitu. Kelihatannya memang nggak Ada. sibuk. Gitu. Iya Pak kelihatannya. Boleh nggak komentar kayaknya nggak kerja gitu. Biasa datang di belakang. Makin hati. Kita nggak kelihatan sibuk itu karena full otomatis, tapi kelihatan sibuk ketika apa? Ada dari bermasalah, ngelasahnya itu dari laboratorium sampai ke pengambilan lagi, itu malah sibuk Mbak. Pembelaan. Itu baru darah satu. Belum kalau alatnya error. Belum Nah, kalau Kita dalam teknis teknis Harus berubah. bongkar Iya, sendiri. bengkel. Ya kan? Ayo keluarin sebenarnya. Ini kan kita tahu. Jadi ini bagi pengguna yang situ, mohon maaf kita nggak bisa buru-buru. Gitu. Karena kita ada alat. alatnya yang sih memang nggak bisa nggak cepetin. Alatnya yang nggak bisa cepetin. Alatnya nggak bisa cepet sih. Daripada nggak sesuai SPO kita salahkan kan? Kalau mau cepat jangan tanya kualitas. Iya. Ya. Kalau mau kualitas jangan minta cepat. Benar sih. Oke, jadi itu ya pekerjaan kalian. Saya jadi tahu, saya jadi melihat dan saya jadi mendengarkan secara langsung dari teman-teman. Luar biasa. Oke teman-teman. Boleh Dari keras. pekerjaan. Ini yang 3 ini tadi membantu Ibu. Second personal. Second personal. Kalau Mbak Nia ini untuk validasi dan kalibrasi alat. Oh yang maintenance alat. Jadi menjadwalkan, kan kita udah jadwalkan kayak gitu Eksternal. harus iya untuk eksternalnya, internal. Kalau internal kita melakukan semuanya. Yang Kalau eksternal. eksternal itu Itu nyiapin kayak- yang kita mau kirim ke Surakarta, yang mau kirim ke Alatnya Jakarta. mungkin harus di Alatnya jadwal pemeriksaan, kalibrasi alatnya kapan gitu-gitu Mbak Nia itu yang inget-inget. Teknisi. Kalau Mbak Firda ini yang Dokumentasi. Oke.
kolektor. Kolektor. Berkolektor. Kok debt collector? Iya. Memberikan laporan. Mengumpulkan laporan, Arsip. melaporkan. Pengarsipan. Laporan kalian tiap bulan, tiap minggu, tiap Tiap hari. hari. Tiap hari. Lihat Terus apa yang dikerjakan dan dikerjakan apa ya? Apa itu? tas kumpul di sana Bu, Di Mbak Firda. di Mbak Firda. Iya, di sana maksud saya di Mbak Firda gitu. Iya. Betul. Oh. Jadi kamu yang nagih-nagih, kalaupun teman-teman ini nggak laporannya nggak. Iya, kalau ya. lengkap tiap bulan saya foto-foto kirim. Kalau lupa nggak cek suhu misalkan gitu. Iya. Mbak Firda Guys, yang makasih negur. ya guys. Iya. Bagiannya truk dia juga. Iya. Oh iya. Peringatan. Oh, peringatan. Hanya peringatan. Iya. Iya. Eksekusi kan atasan. Lanjut. Siapa yang sampai terus gitu? Oke, tadi yang terakhir Mbak Sivi. Mbak Sivi di tadi Yang apa? Persiapan darah QC, quality control. Oh, di QC. Pengawasan mutu juga. Bagian dari pengawasan. Bagian dari pengawasan mutu. Bagian dari pengawasan Iya, yang mutu. dikirim ke Surakarta itu kayak gitu. Kalau Mbak itu niat Validasi. alatnya, dia darahnya. Iya. Betul kan? Iya. 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 Bangga dia paham. Iya kan, logika aja Pak gitu. Ya, kalau kumpul dengan orang pintar akan jadi pintar. Jadi yang jadi pintar siapa? Saya. Iya Bapak udah pintar Pak. Nah, iya. Ya kan muridnya Jadi saya satu. belajar yang muridnya. Coba diulang. Tadi pertanyaannya kembali lagi dari Nah, Pak berarti Jul. habis ini Mbak Pipit kita tampilin stiker lulus produk. Siap pakai. Siap jual dulu Pak. Nunggu ada yang order. Order rencana. Nggak dijual loh Mbak. Udah dijual. Salah. Udah pasrah, udah jual aja gitu, nawar gitu. Oke udah lah deh kembali nih. Jadi kan kerja teman-teman, saya paham satu persatu secara personal gitu apa yang dikerjakan di laboratorium, bagaimana pengolahan darah itu sampai. Ya, ada nggak hal-hal konyol yang kalian temui pada saat bekerja atau hal horor gitu yang kalian temui dalam bekerja guys? Ya tentunya Boleh nggak? ada. Kayaknya senior yang paling Tentunya ada, tapi kan udah berteman lama. Bersahabat. Ya? Iya. Ada orderan fiktif. Enggak. Horor gitu. Contoh yang mudah, alat tiba-tiba bunyi sendiri. Wah, ya. Ya. Iya. Jangan dia yang mencet kali Pak. Scan dulu. Masa sih? Iya. Mau nyoba? Coba deh malam-malam. Ada ya bunyi. Enggak, kadang salah dengar. Makanya jual lebih baik itu kalau nggak percaya malah Tanya sama partnernya. misalnya. Mungkin aja dia menenangkan. Iya, aku dengar gitu, Pak. Ya kita yang tahu cuma dia. Tapi kan nggak mungkin ada orang lain di dalam lihat Mbak. Iya. Akses terbatas. Akses terbatas pakai password. Iya, Passwordnya, ya kan? Sembarangan orang yang masuk. Oh, alat tuh bunyi sendiri. Iya. Itu yang kelihatan aja yang Yang Oh, ada yang kedengaran. kelihatan. Tiba-tiba digelitik gitu. Ada yang menyentuh. Pernah. ada yang masuk angin. Ya, kesenggol angin, kesenggol AC kali. Oh, bahaya kesenggol AC benjol. AC kesenggol AC. Ada yang order. Alam biru. Ada yang order. Wah, ini bagiannya nih. Pas banget dong. Boleh nggak Bapak silakan? Iya, izin. Makasih Mama, makasih Mbak Sini. Selesai. Boleh. Boleh kok. Boleh. Apa ada orang tua kok di sini juga? Sama aja kelihatan Sama kamera aja lagi. nih ada kamera lagi. Lewat depan. Sama aja ya. Wah. Kata ya. Ya, jadi kembali lagi kalau belum udah selesai itu ya. Kembali kalau dana belum selesai harus ini. Nah, udah. Tadi bunyi alat bunyi apa? Iya. Terus tadi ada yang Bel. Ya itu AC deh positif. Kasih tahu ketawa. Suara ketawa. Suara ketawa. Ya bisa lihat apa Ya, bisa lihat. Suara ketawa. Suara ketawa. Temennya. Temennya. Iya. Kan kita
Jadi sebenarnya ada 3, tapi ada yang nggak bisa lihat. Nggak cuma 3, Pak. Ya, 3 Pak. Lebih. Banyak. Banyak. Ada yang Bisa lihat. Bisa lihat. Oh. Buka mata batinnya, Mas. Kasih Ini kan bulan goib. Pakai alat ya. Saya cuma pakai alat ya. Ini kalian kalau shift malam gitu, kalau menjumpai kayak gitu. Enggak Sore nggak bisa. Masa sih? tergantung nyamperinnya. Iya. Iya. Kan sahabat. Mau pagi boleh. Oh, besti banget udah ya. Iya. Biasanya nggak pagi nggak malam gitu. Iya. Ya bersahabat lah intinya. Iya. Ada yang penting Mas. tidak. Ada yang Tanya aku. Ada tadi malam gini, guys. Solusinya Pak. ada yang main spesifik cerita nggak horornya pas apa, pas ngapain, kapan, dengan siapa itu satu dari cerita kalian boleh? Kayaknya nggak ada yang horor loh. Biasa aja. Nggak ada. Udah berteman. Ya paling Ada apa? horor. Suara aja sih. Kayak ini, oke, matiin dulu nanti nyalain lagi. Oh gitu, jadi emang ada ya kayak. Yang namanya Kalian tempat kayak ketakutan gitu. nggak sih kalau kayak gitu? Oh. Kan ada Ya, paling Paling lari. Paling lari, paling teriak. Iya kok. Opsi tadi nangis. Kita bermurotal sih jadinya. Iya, maksudnya tempat kerja kalian di ini. Murotal ya. Murotal, dikasih murotal. Murotalnya depan belakang tuh. Cuma kadang pengen JJ ya, apa jedak-jedak gitu ya. Tapi belum mati. Oke, terakhir teman-teman ya, sebelum kita tutup, apa harapan kalian dengan kerja kalian yang super effort dan ekstra ini untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik dalam pengolahan darah gitu, boleh bisa. Siapa yang menyampaikan boleh? Yang belum Ayo baca. harapannya. Harapannya cuma lebih baik. Lebih baik. Ayo, boleh. Semoga penata lebih maju. Bisa terus terjaga ekstra udah baik. Semoga bisa menjaga kan bisa lebih susah ya. Iya. Semoga bisa terus jaga bisa kualitas kita bisa terus baik dan semakin baik. Meningkat. Kalian juga terus kompak ya. Oh iya, bekerja sama dengan baik untuk memberikan pelayanan yang terbaik juga. Oke. Ada quotes terakhir yang memberi quotes? Silakan. Penuh curigaan. Sebelum kita wassalamualaikum, silakan satu quotes dari teman-teman. Lek, boleh. Ini mbak yang doa. Ini siapa Keluar. Boleh. Betul. Jadi kita mudah-mudahan kita selalu kompak. Alhamdulillah kita harus kompak. Mau kita harus mengikuti zaman untuk maju. Dan insya Allah Kebumen ke depan akan lebih maju dan lebih maju. Amin. amin. Jadi tidak hanya PMI-nya, juga laboratoriumnya, pelayanan darahnya, kecukupan darahnya. Jadi masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan darah. Iya. Ayo yang merasa sehat bisa donor di PMI Kebumen. Ayo. Iya. Ayo. Baik teman-teman, thank you banget. Saya mendengarkan podcast kali ini, saya belajar benar. Saya serius, saya belajar benar gitu. Ternyata bekerja di laboratorium tidak semata-mata untuk duduk, untuk hanya ngetul darah doang, tapi ya ini proses dari kalian. Tapi terlepas dari itu, teman-teman bekerja kembali lagi bahwa kita adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat melalui donor darah ini. Mudah-mudahan tetap maju, kalian tetap kompak dan terus memberikan yang terbaik. Boleh kita tutup dengan wassalamualaikum dan PMI Kebumen keren ke kamera, oke? Terima kasih Mana teman-teman. kameranya? Iya nanti dulu. Yang mana kameranya? Ya, untuk podcast kali ini terima kasih buat teman-teman Lab. Sekali lagi kita jumpa dengan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PMI Kebumen. Tanya meriah untuk siap So.